Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azhara, MM. Tugas ini mencari dan menganalisa tentang konspirasi perekonomian di dunia. Baik, di sini langsung saja saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldina Sriwayuni dengan NIM 2014110197. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konspirasi perekonomian di dunia pada saat pandemi COVID-19. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konspirasi. Apa itu konspirasi? Konspirasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persengkongkolan atau komplotan. Menurut Oxford Dictionaries, konspirasi adalah sebuah rencana rahasia oleh sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang berbahaya atau ilegal pada beberapa waktu pada masa depan. Kemudian materi yang kedua yaitu perekonomian. Apa itu perekonomian? Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Perekonomian mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis ekonomi. Di sini ada beberapa jenis-jenis ekonomi, yaitu yang pertama, ekonomi berbasis pasar, yaitu memungkinkan barang mengalir dengan bebas melalui pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan. Indonesia bisa dianggap sebagai ekonomi pasar, di mana konsumen dan produsen menentukan apa yang dijual dan diproduksi. Kemudian yang kedua, ekonomi pasar murni, yaitu jarang terjadi karena biasanya ada intervensi pemerintah atau perencanaan pusat. Selanjutnya yang ketiga, ekonomi berbasis perintah, yaitu bergantung pada agen politik pusat yang mengontrol harga dan distribusi barang. Yang keempat, ekonomi hijau, yaitu bergantung pada bentuk energi terbarukan dan berkelanjutan. Sistem ini beroperasi dengan tujuan akhir untuk memangkas emisi karbon, memulihkan keanekaragaman hayati, mengandalkan sumber energi alternatif, dan secara umum melestarikan lingkungan. Jenis yang selanjutnya yaitu ekonomi mikro, yaitu mempelajari perilaku individu dan perusahaan untuk memahami mengapa mereka membuat keputusan ekonomi yang mereka lakukan dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi sistem ekonomi yang lebih besar. Dan yang terakhir, ada ekonomi makro, yaitu mempelajari seluruh ekonomi dengan fokus pada keputusan dan masalah skala besar. Makroekonomi mencakup studi tentang faktor-faktor ekonomi secara luas, seperti pengaruh kenaikan harga atau inflasi pada perekonomian. Materi selanjutnya yaitu konspirasi perekonomian di dunia. Pandemi tanpa kompromi merasuki bumi. Negara turut andil dengan tanggap cepat mengatasi wabah COVID-19 sedari dini. Social distancing, physical distancing, lockdown, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan rangkaian usaha yang dicoba pemerintah dalam rangka mencari solusi. Tak ayal permasalahan ini juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dunia. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 telah bermigrasi ke 181 dari sekitar 200 negara di seluruh dunia, berdasarkan data dari Universitas Johns Hopkins.
Pandemi yang menggemparkan dunia pada akhir Desember tahun 2019 lalu yang pertama kali muncul di Wuhan, China. Penyebaran virus COVID-19 cepat atau lambat akan berdampak terhadap perekonomian dunia. Sejumlah negara di dunia telah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi akan ambruk dan cenderung negatif, akibatnya dapat mengalami resesi. Selain itu, IMF juga mengeluarkan pernyataan menurut proyeksinya bahwa 170 negara akan mengalami pendapatan per kapita negatif pada tahun ini. WEF melalui managing direkturnya, Sadia Jahidi, menjelaskan bahwa sejumlah negara di dunia tengah berlomba-lomba melawan COVID-19 terhadap akibat yang berdampak pada ekonomi dengan mengeluarkan stimulus di sektor ekonomi. Pemerintah berupaya penuh hingga saat ini menyalurkan bantuan baik melalui sembako maupun uang tunai. Namun, di beberapa kasus justru menimbulkan kontroversi mengingat dulunya warga yang berstatus menengah ke atas tiba-tiba sekarang anjlok dan harus menempati posisi menengah ke bawah kembali dikarenakan kehilangan pekerjaan dan pendapatan selama masa pandemi. Sedikit membutuhkan waktu pemerintah berusaha sekuat tenaga melibatkan elemen masyarakat mulai dari tingkat bawah RT/RW, pejabat desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat bersinergi dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran dan tak ada lagi yang kelaparan. Mengingat status kedaruratan dunia saat ini dikarenakan sudah berjalan beberapa bulan, namun COVID-19 belum berakhir menghadirkan polemik tersendiri yang justru menuai kontroversi. Menurut wawancara mantan Menteri Kesehatan pada zaman Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu sangat menduga bahwa pandemi akan terjadi setelah pandemi avian flu atau flu burung H5N1. Karena dalam pandemi flu burung, beliau berhasil menyimpulkan berdasarkan data-data yang valid bahwa ada konspirasi di balik pandemi flu burung. Konspirasi utama yang harus ada adalah WHO dan konspirator lain adalah pihak industri farmasi yang akan menanggung keuntungan besar dari terjadinya pandemi. Selama dua faktor itu masih merajai, maka pandemi tetap akan terjadi. Beliau juga berkata ketika ditanya pandemi yang penyebarannya hingga melumpuhkan dunia, beliau heran Cina diam ketika ditetapkan sebagai PHEIC atau Public Health Emergency of International Concern. Apakah betul virus berasal dari kelelawar yang menular ke manusia dan kemudian menularkan dari manusia satu ke manusia lainnya? Baru sekarang dunia protes bahwa mereka dianggap tidak transparan. Kalau virus tidak segera ditransparasikan, maka bahayanya ya seperti sekarang. Penularan tidak bisa dideskripsikan dengan tepat, sehingga sangat menakutkan. Apalagi WHO menetapkan ini sebagai pandemi, maka terjadilah hal-hal yang menakutkan di dunia. Menurut beliau, WHO gagap tidak mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.